Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingga di subuh hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk sama berjamaah melaksanakan salat subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita keutamaan yang terkandung di dalam subuh, dari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di pagi mereka. Dan alhamdulillah, tentunya kita terbangun sejak dini hari. Ada di antara kita mungkin yang sholat malam, kemudian mereka sahur. Maka tentu ini adalah keutamaan tersendiri. Begitu juga jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, mereka yang sholat subuh berjamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari itu. Tentu kita tidak ingin melepaskan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kita dengan meninggalkan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian disebutkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha, siapa yang sholat subuh, ya, di masjid dengan berjamaah, kemudian ia duduk di tempatnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salat, ya, sunnah duha di awal waktu, maksudnya salat duha di awal waktu ini yang biasa kita sebut dengan salat isyraq, maka baginya pahala haji atau berumrah sempurna dan sempurna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada salahnya, ya, salah satu dari bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah saling mengingatkan, saling menasihati di atas kebaikan, di atas, ya, cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lupa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan suri tauladan, contoh terbaik di dalam kehidupan kita di dunia ini, semata-mata dalam rangka menyongsong kehidupan yang lebih abadi. Karena kehidupan kita di dunia hanya sifatnya sementara saja. Ada kehidupan yang sifatnya seterusnya, yanti di hari kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Subhanahu wa ta'ala, ini pembukaannya nanti lebih lama dibandingkan isinya. Sementara protokol hanya mengatakan ceramah ringkas, berarti kan tanda sampai sampai duha. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, ya, nasihatnya Nabi ketika Nabi mengucapkan sesuatu itu biasa jawamil kalim. Apa itu jawamil kalim? Nabi itu berbicara singkat dan padat, ya, tapi maknanya sangat mendalam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberi nasihat, nasihatnya tidak panjang-panjang, mungkin lebih panjang nasihat saya, ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, hanya saja tentunya hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan kita uraikan maksudnya supaya lebih dipahami.
Ini namanya syarah hadis, penjelasan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan pada masa sahabat, sahabat itu langsung tangkap maksud dan maknanya. Kenapa? Karena mereka hidup sesaman dengan Nabi, bahasa yang mereka pakai juga bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti ketika diucapkan ucapan ini tidak perlu dijelaskan. Berbeda dengan kita pada masa ini, dijelaskan lagi, nah belum tentu dipahami lagi, nah belum tentu dikerja. Itu permasalahan banyak. Begitu keadaannya. Nah bilang kulli jika kamman. Jadi dua alasan untuk menghindar dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Jundub bin Junadah, atau selainnya dari Mu'ad. Ada yang dinasihatkan kepada Mu'ad bin Jabal juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kumta ila shalah fasalli salatakal muwaddi'i." Kemudian yang kedua ini tadi yang pertama, kemudian yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "La takallam bi kalamin ta'tadiru gada." Kemudian yang ketiga Nabi katakan, "Ajamil al-ya'sa mimma fi yadin nas." Ini nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila shalah." Jika kalian atau jika engkau mendirikan salat, karena nasihat ini kepada sahabat, jika engkau mendirikan salat, fasalli salatakal muwaddi, maka dirikanlah salat itu akan seakan-akan itu adalah salat perpisahan. Salat perpisahan. Kalau salatnya ini adalah salat perpisahan, berarti salat yang kita lakukan ini adalah seakan-akan adalah salat kita yang terakhir. Subuh ini ketika kita salat, maka teranggap bahwa salat kita seakan-akan salat kita yang terakhir. Tidak ada lagi solat duhur sebentar. Pokoknya solat ini solat terakhir nih. Etina muribukuanna. Tidak ada lagi di belakangnya. Makanya apa? Sebagaimana kita pahami orang yang akan melakukan perpisahan dan tidak akan kembali. Kira-kira bagaimana kalau ada orang yang mau pergi dan ini tidak akan pernah lagi berjumpa dengannya? Maka tentu orang ini akan mempersiapkan dengan sebaik mungkin bekal yang akan dibawanya, karena tidak akan ada tidak akan berjumpa lagi, tidak akan kembali lagi selama-lamanya pergi. Maka pasti persiapannya berbeda dengan orang yang akan kembali lagi. Begitulah solat. Ketika solat yang kita lakukan ini seakan-akan adalah solat yang terakhir, maka tentu persiapannya akan berbeda. Sejak kita mendengarkan azan, sejak kita mengambil air wudu, mengambil air wudu tentunya karena ini adalah solat yang terakhir, kita akan memperhatikan rukun, sunnah dan wajib daripada wudu itu sendiri, dan supaya sempurna. Sebagaimana juga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isbagil wudu," sempurnakan wudu kalian. Dia perhatikan tidak ada celahnya, tidak ada yang tertinggal. Kemudian setelah itu ketika ia berdiri solat, maka betul-betul ia perhatikan solatnya, tidak lagi memikirkan dunianya, tidak lagi memikirkan kerjaannya, karena ini solatnya yang terakhir. Tidak ada lagi solat setelahnya. Ini begitu juga amalan-amalan yang lain. Kenapa hanya solat disebutkan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena solat ini adalah pokok dari seluruh ibadah. Tentunya mengikut amalan yang lain. Ketika kita bersedekah yang terbaik, dan itu kita anggap ini adalah sedekah kita terakhir, tidak ada lagi sedekah setelah itu. Kenapa? Bukan karena tidak berhenti masih untuk bersedekah, bukan berarti berhenti masih untuk sholat, tapi dianggap khawatir bahwa apa yang kita lakukan pada hari itu adalah yang terakhir dari amalan kebaikan yang kita lakukan. Sehingga sahabat mulia Mu'ad bin Jabal mengatakan apa? La ta'tadir, apa?
Idza asbah, jika kalian berada di waktu pagi, la tantasirul masa, jangan tunggu sampai datangnya waktu sore. Kemudian jika kalian berada di waktu sore, kata Mu'adz bin Jabal, jangan tunggu sampai datangnya waktu pagi. Begitulah sahabat beramal. Begitulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Ini yang pertama dari nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takallam bikalamin ta'tadiru qada. Janganlah kalian berbicara dengan satu ucapan yang menyebabkan kalian menyesal keesokan harinya. Nih lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh sebelumnya telah memberikan nasihat kepada kita untuk apa? Untuk memikirkan apa yang akan kita katakan. Kalau ucapan itu belum keluar dari mulut kita, itu masih di tangan berada di diri kita. Tapi kapan perucapan itu sudah keluar, maka itu sudah menjadi miliknya orang. Baik dan buruknya itu kembali ke kita. Makanya berhati-hati ketika mengucapkan sesuatu. Mungkin menurut kita itu tidak menyebabkan orang lain tersakiti, tapi orang lain akan tersakiti. Maka berhati-hati. Maka banyaknya jamaah yang dimulai Subhanahu wa ta'ala pada masa ini, mereka mengucapkan satu ucapan, akhirnya apa? Ya, akhirnya harus klarifikasi, bukan begitu maksud saya, seperti ini. Karena itu penyesalan setelahnya, minta maaf. Kalau minta maaf tentu dimaafkan, tapi belum tentu luka itu akan sembuh. Ya, kira-kira ketika kita melukai seseorang, ya mungkin dimaafkan, tapi kalau sudah terlanjur di hatinya, tertancap luka, maka luka itu tidak akan sembuh dengan cepat. Jadi berhati-hati ketika kita mengucapkan satu ucapan. Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Mu'adz kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah seseorang itu akan dihisab, akan disiksa dengan lisannya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakilta ummak, sungguh kehilangan ibumu ya Mu'adz. Ya, yakubbun nas finnar, kebanyakan manusia dilemparkan ke dalam api neraka biujuhihim, di atas muka-muka mereka, ala hasaidu lisanihi, disebabkan karena tergelincirnya lisan-lisan mereka. Hati-hati kita berucap. Sekarang berucapnya sudah berpindah ke jempol. Mungkin dulu ketika kita berucap ini adalah dengan apa? Dengan langsung mulut kita. Tapi sekarang orang berucapnya bukan lagi di mulutnya, tapi di jempolnya. Dua jempol ini share. Akhirnya apa? Hanya sekedar bikin konten yang tidak bermanfaat. Akhirnya orang tersinggung. Ujung-ujungnya apa? Klarifikasi. Nah, makanya ini para ulama mengatakan apa? Jika ingin terkenal, kencingi Ka'bah. Kenapa? Maksudnya bikin yang aneh-aneh supaya bisa terkenal. Tidak kenal yang mana kata itu adalah benar atau tidak. Ya tentu perkara ini adalah perkara yang keliru. Kemudian makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, amlik alaika lisanak. Jaga lisan-lisan kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyaknya tadi seseorang terjerumus, dilemparkan masuk ke dalam neraka disebabkan karena lisan-lisannya. Kemudian yang terakhir dari nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ajami al-ya'sa mimma fi yadin nas. Kumpulkanlah oleh kalian keputusasaan apa yang berada di tangan manusia. Maksudnya apa jamaah yang dimulai Subhanahu wa ta'ala? Jangan pernah berharap terhadap apa yang ada di tangannya orang. Kita tidak usah tamak terhadap apa yang Allah telah karuniakan kepada orang. Kita menginginkannya juga. Kita menginginkan selalu diberi sama orang, berharap terus sama orang.
ya, sedikit-sedikit meminta, ya, sedikit-sedikit mengeluh terhadap manusia. Kalau kita senantiasa meminta kepada manusia, mungkin 1 kali 2 kali diberi, tapi setelahnya lai palak-palak mamu kontu. Itu manusia ketika dimintai. Kemudian jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya syaddul bala' man kana qablakum, bencana yang paling besar menimpa umat sebelum kalian, salah satunya adalah kasratus su'al, banyak meminta. Itraktir rong, ya, sisa burung, ya, begitu. Jangan pernah berangan-angan terhadap apa yang ada di tangannya manusia. Kalau kita berharap kepada manusia, kadang manusia itu mengecewakan kita. Tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dimaksudkan ayat hadis ini, kita jangan pernah merasa berkeinginan terhadap apa yang orang miliki, sehingga kita menempuh segala cara. Banyak orang demi gaya hidup, demi tidak mau tersaingi dengan tetangga, maka dia tempuh segala cara, ya. Padahal orang Makassar bilang tena pun tena mau bulu kaknyi na tena panat timbu na riba, belum tumbuh apanya, bulu sayapnya dia sudah mau terbang. Keadaannya tidak mencukupi untuk itu, dia senantiasa kejar, tidak mau disaingi sama tetangga. Afwan, biasa kalau kita yang tinggal di perumahan seperti itu biasa, ya. Tapi tidak juga mengatakan bahwa di kampung sama. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, akhirnya ketika hanya sekadar untuk mencapai dunia ini, mereka menghalalkan segala cara. Bahkan ada prinsip yang salah yang mengatakan yang haram saja sangat susah, apalagi yang halal. Padahal yang halal ini jelas terbuka lebar, ya, terbuka lebar ini yang halal. Hanya kita kadang yang memandang sesuatu ini karena sudah terlalu cinta kepada dunia, sehingga kita lupakan perkara yang halal, menempuh cara yang haram. Ini jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Maka jangan senantiasa tamak terhadap apa yang ada di tangan orang. Apa yang ada pada tangan kita pada hari ini, itu yang kita syukuri. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina bi kasratil arad. Bukan yang disebut kaya itu dengan banyaknya barang-barang yang dimiliki. Walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tetapi yang dimaksud dengan kaya adalah kaya jiwa kita merasa cukup. Walaupun sedikit, kalau disyukuri itu alhamdulillah mendatangkan keberkahan, daripada banyak tidak disyukuri mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, la tanturu man asfala man fawqakum. Jangan pernah memandang orang yang berada di atas kita dalam perkara dunia, tapi hendaklah memandang orang yang berada di bawah kita dalam perkara dunia. Allah banyak memberikan kita sedikit, masih ada yang lebih sedikit daripada kita. Ini jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 perkara. Ini mencakup yang pertama ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menjaga kemasyarakatan kita dalam bentuk sosialnya kita, menjaga ucapan, itu satu contoh. Kemudian yang terakhir jamaah, bagaimana kita hidup di dunia ini tanpa pernah merasa tamak terhadap apa yang ada di tangannya orang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya dan jamaah. Jika ada ucapan yang saya yang keliru, mohon dimaafkan. Subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa akhiri da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.